supaya bisa di-share ke teman-teman yang lain juga gitu ya. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, pada wabarakatuh. kesempatan kali wabarakatuh. ini ya, izinkan saya untuk share terkait mekanisme perkuliahan pada mata kuliah falsafah dan teori dalam perawatan ya. Yang mana pada mekanismenya nanti ya, gambarannya ya kalau kita belajar falsafah dan teori perawatan itu gampangannya seperti kalian belajar sejarah dalam keperawatan. Ya, hanya di sini ada base lainnya yang perlu kalian pelajari selain hanya Oh iya, ini ada. sejarahnya teori keperawatan. Itu ya, harapannya di sini tidak mengurangi mekanismenya karena nanti mohon untuk benar-benar disimak ya teman-teman ya terkait kontrak ini sehingga nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kalau kita ini ya, nah, kalau kita lihat dari tokoh perawatan di sini ya, mungkin dari teman-teman sekalian belum familiar atau tidak familiar atau malah belum pernah lihat, ya wajar ya, karena kalian kan masih calon perawat dan baru masuk ya. Ini gambar-gambar di sinilah yang nanti akan teman-teman sekalian pelajari. Beliau-beliau inilah adalah tokoh keperawatan yang membawa perawat seperti sekarang menjadi suatu profesi yang profesional. Lah kok cewek semua? Ya memang mayoritas dulu perawat itu pencetusnya adalah mayoritasnya cewek. Ya, ibu-ibu, emak-emak lah ya. Karena memang terkait caring itu seringnya itu yang lebih mudah untuk melakukan caring, yang lebih bisa itu katanya dulu adalah kaum Hawa. Ya, tapi seiring berjalannya waktu ya kaum Adam nggak mau kalah dong. Ya, jadi intinya ya sekarang juga untuk teori yang middle range ataupun yang praktis teori banyak tokoh perawatan yang sudah yang cowok-cowok kayak gitu. Terbukti ya angkatan kalian kan ya juga cukup banyak cowoknya ya. Walaupun ya tetap lah cewek is nomor uno lah ya. Banyak ceweknya tetap kalau saya perbandingkan yang kemarin saya sempat mengisi di PK2 Maba sama masuk di beberapa kelas kemarin ya banyaknya memang masih banyak cewek di sini ya. Ya, ini terkait deskripsi mata kuliah di sini ya. Untuk deskripsi mata kuliah di sini, sebentar ya. Untuk mata kuliah ini membahas tentang ini ya, falsafah, paradigma, model, teori, serta konteks perawatan konsep sistem ya. Dalam keperawatan yang mana di sini nanti teman-teman harapannya bisa belajar falsafahnya dalam keperawatan seperti apa, paradigma perawatan seperti apa, sampai dengan konsep teori perawatan itu seperti apa. Ya, itu harapannya di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu nanti paham konsep, bisa menerapkan teori, dan bisa menganalisis prinsip pendekatan teori keperawatan yang mana di sini secara holistik ya. Apa itu holistik? Secara menyeluruh. Bio, psiko, spiritual, sosial, kultural itu semua masuk dalam konsep ini ya, konsep falsafah dan teori keperawatan. Ini bahan kajiannya ya, cukup banyak ya, ada 14 bahan kajian di sini ya. Yang minggu pertama sekarang ya minggu ini yang kebetulan kita daringkan ini di dua kelas di sini ya. Ada kontrak dan nanti saya kenalkan sedikit tentang apa sih jurnal keperawatan untuk mencari referensi yang utama ya. Terus minggu depan, minggu kedua yaitu tentang konsep falsafah dan paradigma ya. Yang ketiga yaitu ada holistic care sampai dengan yang terakhir TM 14 yaitu konsep berubah dalam keperawatan. Ada 14 TM ya. Yang 2 TM-nya biasanya dipergunakan untuk UTS ya dan UAS. Jadi pas dalam satu semester ada 16 tatap muka. Ya, 14-nya untuk perkuliahan, duanya untuk
ujian. Ya, ini untuk referensinya nanti bisa dicek, bisa dicari nanti ya. Itu ada yang saya bold ini ya bisa digunakan nanti terkait buku yang sudah kami terbitkan ya, ada 11 pakar teori keperawatan. Kalau menginginkan silakan di order sendiri atau silakan cari di ini toko online ya, karena saya informasi dari penerbitnya tidak dimasukkan di seperti toko-toko buku yang ada di misalnya di Jember, ada di Togamas, Gramedia dan sebagainya, karena perizinannya lebih sulit ya dan agak ribet, akhirnya ya dijual langsung melalui online shop. Sama kalau misalnya kalau mau ingin beli, monggo di order sendiri ya ke penerbitnya, jangan lewat saya ya. Jadi langsung ke penerbit kalau menginginkan. Dan kalau memang pingin, monggo bisa ini ya dikoordinir nanti dengan teman-teman kalian sendiri biar lebih mudah gitu ini ya. Boleh nanti itu sebagai bahan referensi nanti ya. Ini untuk tim pengajarnya di FTK ya, yang mana nanti setiap kelas ada 4 ya, 4 tim pengajar ya. Satunya adalah pasti saya karena saya menjadi PJMK ya. Ya, jadi nanti ada saya sendiri di sini, ada Mas Anissa, ada Mas Nurfika, ada Mas Retno, Srifain, Mas Khalid, Mas Dodi sama Mas Yulia. Itu nomor-nomor teleponnya. Saya rasa mungkin bisa nanti teman-teman save untuk dihubungi beliau. Ya, Mas Rian, saya rasa sudah kalian paham sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Monggo disimak dan dicatat. Nanti saya jelaskan juga terkait penugasan. Ya, dalam falsafah ini ada 2 jenis penugasan ya. Yang pertama adalah tugas kelompok, yang kedua adalah tugas individu. Ya, ini monggo masing-masing CO juga bisa memfasilitasi teman-teman nanti ya. Kalau kurang jelas nanti CO langsung ngomong saya untuk kelas B dan kelas D di sini ya. Jadi untuk yang tugas kelompok, silahkan tugas pertamanya CO di sini, CO tugas ini ya. Bagi satu kelas menjadi 9 kelompok. Nanti ya sesuai dengan teori yang akan dibahas dalam mata kuliah falsafah ini ya. Yang mana nanti tugas kelompoknya bikin makalah. Nah, seperti apa tuh makalah nanti akan saya jelaskan di LKM dan ETM. Ya, harapan saya teman-teman sih sudah download di e-learning. Ya, supaya nggak bingung ya. Nggak tahu sudah disampaikan atau belum oleh CO. Jadi topik materi semuanya sudah saya upload di e-learning. Bisa kalian baca. Ya, tidak usah nunggu disuruh nanti ya. Kalau kurang jelas, baru tanya. Ya, boleh sambil buka di sini ya, di e-learningnya itu. Ya, di laptop ataupun di HP. Buka di MMP e-learning. Ya, nanti di pertemuan pertama itu sudah saya upload. RPS, kontra, LPHBM, RTM, dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Semua pedoman ada di sana ya. Itu untuk tugas kelompok ada 1 bikin makalah. Tugas individu ada 2. Ya. Yang pertama buat resum ya. Resumnya itu ada 3 resum. Resum tentang falsafah paradigma, terus yang kedua tentang holistic care resumnya, yang ketiga tentang konsep sistem dalam keperawatan nanti. Ya. Yang mana nanti resum itu ditulis dan diupload di setiap minggunya mulai minggu depan. Ya. Dimulai TM2, TM3, TM4. Ya, TM2-nya nanti tentang falsafah dan paradigma, TM3-nya tentang holistic care, TM keempatnya tentang sistem dalam keperawatan. Nguploadnya di mana? Silahkan cek di e-learning. Makanya sekalian dibuka e-learningnya tuh. Di TM2 tuh ada assignment, TM3 ada assignment. Nah itu ya, TM2-nya assignment-nya tuh silahkan upload resume tentang falsafah dan paradigma. TM ketiganya tentang konsep holistic care, TM keempatnya tentang konsep sistem dalam keperawatan. Ya, dan tugas individu yang kedua nanti yaitu bikin poster edukasi teori keperawatan terpilih sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya jelaskan ya. Dan dipublish di medsos. Medsosnya di sini TikTok. Ya. Jadi dipublish tentang poster edukasi teori keperawatan di TikTok. Ya, kalau saya kemarin sempat masuk di kelas ya, nggak ada yang nggak punya TikTok ya. Dan saya rasa kalau di sini ada yang nggak punya TikTok, bikin ya, bikin TikTok dan paling tidak ngefollow TikTok officialnya dari Fakultas Keperawatan. Ya, saya rasa sudah sering di-sharekan oleh tim humas dari FKEP ya.
FKOP cukup punya banyak TikTok ya, punya banyak TikTok, punya banyak medsos ya. Jadi monggo silahkan kalian follow medsosnya itu ya. Itu gambarannya nanti akan saya jelaskan ketika di LKM dan FTM nanti ya. Ini untuk kriteria penilaian ya. Jadi tugas kelompok adalah 30% dari total 100% ya. Jadi hampir sepertiganya nanti monggo ikuti pedoman yang ada di LKM dan FTM-nya itu dan LPHBM-nya ya. Tugas individu 1 resum itu ada 25% karena ada 3 resum ya. Mohon jangan diremehkan resumnya di sini ya. Ada 3 resum, silahkan diresum dengan baik dan benar, referensinya ada ya. Jadi saya sangat tidak menganjurkan dengan teknik copy paste ya atau dengan paraphrase ya. Nanti akan coba saya masukkan seperti sebelumnya saya masukkan ke uji Turnitin nanti untuk cross check ke similaritasnya nanti ya. Jadi mohon benar-benar resume yang benar saja deh ya, kalian baca nanti topiknya tentang apa nanti silakan di resume ya. Saya lebih menghargai seperti itu untuk tugas individu yang pertama ya. Untuk tugas individu kedua yang poster tadi ya, ya walaupun dilihatnya cuma 10% tapi lumayan ya 10% untuk edukasi ya. Jadi kalau kalian sudah upload dan sesuai nanti ya paling tidak nanti ya sudah mendapatkan 10% nanti. UTS UAS ada 15%-an di sini ya, totalinya ada 30. Nanti untuk aktivitas di kelas nih 5%, contoh seperti keaktifan ya, kehadiran ya, kognitif afektif nanti ya, monggo itu nanti hak prerogatif dari dosen fasilitator ketika masuk di kelas. Ya, untuk saya berikan poin sendiri 5%. Totalinya nanti menjadi 100% di sini ya. Sehingga melengkapi dari proses penilaian dalam FTK di sini ya. Ini untuk ini ya angka dan hurufnya. Jadi kalau pengen dapat A nanti karena implikasi dari penilaian di indeks prestasi itu adalah dengan huruf ya. Kalau lebih besar sama dengan 80 ini ada sama dengannya ya. Itu ada A lebih besar sama kurang dari 80 sama lebih besar sama dengan 75 itu AB terus sampai ke bawah. Ya, ini untuk komposisinya. Ya, jadi kalau ingin dapat A ya minimal dapat 80%. Gambarannya tadi ya. Di tugas kelompoknya maksimal, tugas individunya maksimal nanti supaya bisa dapat poin A nanti. Ya. Ya, dan dikatakan lulus jika minimal dapat C ya, 60 ya. Itu dikatakan lulus untuk mata kuliah falsafah dan teori keperawatan. Untuk tatip ya kurang lebih sama ya seperti yang sudah mungkin disampaikan ketika PK2 dan sebagainya ya. Untuk yang pertama tatipnya yaitu hadir sesuai waktu perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen ya. Kesepakatan di sini berarti bisa jadi dosennya reschedule dan sebagainya. Ya, contoh saya lah ya, gak usah jauh-jauh ya. Karena memang jadwal saya di awal semester ini sangat amat ruwet sekali. Ya belum lagi yang awal-awal tak kemarin tuh sister lagi down ya. Pusing saya di luar kota sister down ya. Jadi saya numpuk di belakang semua ya. Sehingga monggo kesepakatan dengan dosen yang bersangkutan. Itulah kenapa kalau untuk minggu selanjutnya misalnya TM kedua nih paling tidak ya Hamin 2 atau Hamin 3 hari dosen yang bersangkutan sudah diingatkan. Nah ini berarti ini tugasnya CO kontrak nih ya. Kan setiap CO itu ada CO kontrak, CO perkap, CO tugas, CO yang lainnya lah. Jadi mohon CO kontrak benar-benar diingat-ingat ya. Jadi kalau jadwalnya dengan siapa dan ini Hamin 3 kayak Hamin 2 tuh sudah diingatkan beliau. Ya, dosenmu kan ya menungso pisan ya wedine lupa. Ya, contohnya saya mungkin saja sering lupa ya. Pakainya rapi ya, sesuai dengan aturan tata krama dan berbusana FKP monggo ya. Kalau dilihat ini kalau kuliah daring ya otomatis ya. Tata kramanya apa ya? On cam lah misalnya. Ini saya cek mayoritas on cam ya, yang misalnya off cam di sini kan saya tampilkan galeri di sini ya. Ya mungkin saya positif thinking ya, bisa jadi sinyalnya kurang baik kayak gitu ya, bisa jadi ya kayak gitu ya. Walaupun walaupun rame-rame on cam ya saya masih menghargai. Ini ada tadi saya lihat ada yang bertiga berdua kan bisa jadi yang sekamar satu kosan ya, monggo nggak ada masalah
Ya, yang penting kalau menurut saya ketika memang kuliah daring itu lebih baik pakai untuk menghargai. Itu simpelnya ya. Itu untuk terkait mekanismenya. Ya. Yang nomor 3, jika terlambat ya atau tidak bisa mengikuti perkuliahan, hubungi dosen. Ya, dosen yang bersangkutan dalam arti di sini yang lagi ngajar, ya, dosen fasilitator. Jangan nanti ketika nggak hadir di TM ke 10 misalnya, nanti ngubungi PJMK-nya, padahal ada dosen fasilitatornya. Ya, silakan ngubungi dosen fasilitatornya itu, siapa yang masuk di minggu ke-10 misalnya, sembari juga CO absennya itu dikabari. Sehingga kalau di cross check sama dosennya itu CO absennya juga nggak bingung. Ya, dan jangan sampai sering sekali saya tanya, loh kemana temanmu? Nggak tahu, Nes. Saya WA juga nggak balas ini lah. Itu kan ini repot nanti. Ya gimana komunikasinya baik lah, lawang sama temennya sendiri aja nggak ngabarin nggak gitu loh ya. Jadi supaya lebih baik terkait komunikasi ya, ya mbok yo dikabari pisan koncone ya CO absennya kan. Paling tidak ada CO absen ya, CO absen, CO overtime, CO tugas. Akeh kalau nggak salah ya CO-CO-nya itu nanti ya. Itu ya. Terus yang keempat, syarat mengikuti UAS presensinya lebih dari 75% dari jumlah TM. Ya, jika kurang otomatis tidak bisa diinput nilai dan tidak bisa ikuti UAS. Ya, jadi otomatis kalau nggak bisa diinput berarti nilainya E. Yang otomatis ya nggak lulus berarti. Ya, jadi kalian punya kesempatan 2 atau 3 lah maksimal ya untuk tidak mengikuti perkuliahan. Ya bukan berarti ada kesempatan nggak usah ikut deh. Ya jangan gitulah ya. Kita tidak tahu uzurnya kapan ya, orang ada kendala, ada musibah dan sebagainya ya. Kalau misalnya bisa ya silahkan ya. Kalau lagi ada musibah ya gimana lagi ya, silahkan izin ya. Takutnya kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti malah keblok ya, malah nggak lulus gara-gara TM ya, kan emang seperti itu ya. Yang kelima, jika terdapat tugas atau kuis oleh dosen fasilitator atau dosen kelas ya ketika tidak masuk, silahkan menghubungi beliaunya untuk meminta susulan atau tugas atau seperti apa. Kebijakannya bergantung dengan dosen fasilitator masing-masing. Karena beliaunya juga memberikan penilaian setiap kalian presentasi, perkuliahan, ya itu kan ada space tugas kelompok sama tugas ini ya, sama ini apa keaktifan. Nah, itu tugas dari dosen fasilitator ya. Itu tugas kelompok itu makalah itu nanti juga dosen fasilitator yang menilai juga nanti dari presentasi kalian, karena nanti kalian juga akan presentasi. Dan yang terakhir, oh ini tadi sudah sempat saya singgung ya, lulus ya minimal dapat C atau 60 ya, sehingga ya bisa lah ya, pasti bisa ya, karena masa belajar sejarah saja Pak lulus rek ya, ini kan tentang sejarah keperawatan nanti tinggal kalian ikuti saja mekanismenya, prosedur yang sudah saya share di sini ya, insya Allah kalian bisalah minimal lulus ya untuk di mata kuliah FTK di sini. Itu gambarannya untuk kontrak ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk yang kontrak di sini? Ada sebelum saya lanjut ke RTM atau LKM, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, resign dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ya? Oke, kalau belum, coba saya sharekan dulu terkait ini ya. Kontraknya dulu ya. Oh ini ada yang tanya nih. Mbak Radin Damara, monggo Mbak. Izin Nes, perkenalkan nama saya Sasmita Putri Imelda, NIM 24071. Sebelumnya mohon maaf Ners, kami izin Zoom bertiga ya Ners karena ada trouble di device masing-masing, device masing-masing. Izin Ners, perkenalkan nama saya Gadis Cinta dengan NIM 24127 dari kelas D. Izin memperkenalkan diri, saya Radin Damara dengan NIM 24014 dari kelas B. Baik, Ners, terkait pertanyaan untuk waktu minimal dan maksimal telat, toleransinya berapa menit ya, Ners? Terima kasih, Ners. Walah ya,
Pikir tanyanya tentang mekanisme penugasan, malah toleransi ya. Gini ya, setiap dosen itu memiliki ambang batas masing-masing ya terkait toleransi ya. Saya nggak bisa memastikan ya. Saya contohkan dengan saya ya, deh. Ya, kalau dengan saya itu ya kan pasti saya akan kontrak sendiri dengan mahasiswa dan waktunya bisa jadi berbeda. Ya, kalau saya tuh misalnya, kalau saya sudah mulai buka apa istilahnya, mulai buka perkuliahan, otomatis yang dengan saya itu nggak boleh masuk, Mbak. Itu yang dengan saya. Dan biasanya saya masuk itu siap-siap dulu sampai dengan ready untuk mulai perkuliahan sekitar 5 sampai 10 menit. Berarti kalau dengan saya ya boleh masuk senyampang saya belum mulai kuliah. Itu kalau dengan saya ya nggak bisa saya pukul rata, makanya style dengan dosen masing-masing monggo. Kalau saya sudah mulai ngomong siapapun itu nggak boleh masuk dah. Ya. Jadi saya biasanya masuk selamat pagi saya sapa. Siap-siap ya saya siap-siap dulu buka laptop bla 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 itu sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, ketika itu masih ada yang datang boleh ya saya. Ketika saya sudah ya saya mulai saya suruh tutup, udah nggak boleh ada yang masuk. Itu contohnya ya kalau dengan saya ya Mbak Radin karena pengalaman sih cukup mengganggu juga terkadang Mbak ketika misalnya telat gitu ya. Sehingga ya kalau saya yang terlambat itu silahkan saya suruh absen ya dan nanti ya tinggal menghadap kenapa kok terlambat dan sebagainya nanti untuk nyusul atau seperti apa. Begitu ya Mbak Radin and tim di sini ya. Mungkin Nurse, terima kasih Nurse. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait kontrak tadi? Itu ya kalau terkait keterlambatan amane rek ya karena kalian masih maba di sini ya. Ya ojo telat lah ya. Kayak misalnya dosennya wis WA. Oke, jam 7 misalnya. Lah iso jam 7 kurang. Kan kalian masih masih belajar di sini ya untuk biar tahu ya. Biar tahu seperti apa mekanismenya. Itu ya. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan di sini? Sudah belum ya? Kalau belum saya share dulu terkait ini ya kontraknya di sini ya. Betul. Nah, saya share kontraknya di sini nih ya. Contoh ini yang mungkin teman-teman sering lupa terkadang ya. Kadang bingung. Minggu depan saya dengan siapa dan sebagainya ya. Padahal di kontrak itu sudah ada. Di kontrak kan sudah ada di sini ya. Ini contoh ya sudah nampak ya harusnya ya. Di kontrak kan harusnya sudah ada di sini ya. Minggu pertama, minggu kedua sampai dengan minggu terakhir. Ya. Di sini saya tulisnya ini inisial ya. Inisial di atas tuh ada. Ata itu siapa ya saya ya Alfitri Avandi. Ya itu nama lengkap saja saya singkat biar masuk tabel ya. Minggu kedua ini ada atas tuh kelas ya, kelas A, B, C, D. Yang dengan yang misalnya contoh kelas B di sini minggu depan berarti dengan ini YK berarti dengan Yulia Kurniawati dengan Nes Yulia. Yang kelas D dengan RP nih berarti dengan Retno Purwandari kayak gitu ya. Jadi beliau-beliau inilah yang jadi dosen fasilitator kalian di minggu-minggu selanjutnya. Jangan pokoknya kalian mikir karena saya yang berikan ini saya PJMK-nya dengan saya terus enggak ya. Saya ada time schedule-nya sendiri di situ. Dan ini sering sekali salah WA biasanya Lek maba masih. Monggo nggak nanti dicek yang ini ya. Ya, itu ya terkait LKM sedikit saya singgung ya tadi terkait tugas di sini ya. Ini ya, bentar untuk tugas. Nanti bisa sekalian kalian download ya di ini MMP ya. Ini contoh yang terkait tugas yang LKM 1 di sini ya. Tugas individu yang nanti mulai dari dikumpulkan ini tugasnya dikasih di minggu pertama ya nanti ya atau ini ya. Nah, ini tugasnya ya. Nanti ngeresum 3 topik ya. Topik falsafah paradigma, topik holistic care, holism dan humanism di sini dan konsep sistem dalam keperawatan. Silakan resume. Template boleh pakai seperti ini atau boleh template lain seperti dikasih cover, habis itu dikasih resume. Dan yang terakhir yang penting jangan lupa ini ya, ada namanya referensi. Ya, atau daftar pustaka ya. Itu ya kalau dengan saya wajib hukumnya ada referensi. Ya. Dong ya, kalau kalau wajib tuh gimana ya? Kalau nggak dilakukan dosa buat saya. Ya, berkalian sih.
Dosanya gimana? Akhirnya ngefek ke scoring, penilai. Ya, referensi belajar setiap jenis penugasan ya, sak poster pun tadi kan saya sudah suruh bikin poster ya, edukasi ya, itu harus ada referensinya. Ya, itu ya, mohon dipahami ya, harus ada referensinya. Kalau nggak ada ya otomatis pengaruh ke scoring. Ya, untuk penilaian. Makanya saya ngomong haram buat saya kalau nggak ada referensinya. Itu ya, itu gambarannya ya. Kalau misalnya ada yang tanya berapa lembar, berapa halaman dan lain sebagainya ya, jenenge resume ringkasan ya sampai berpuluh-puluh lembar kalian copy paste tapi iya gitu ya. Jadi monggo lah secukupnya sesuai dengan konsep. Terus apa saja yang diresum? Cek di RPS. Nah, ini nggak tahu saya RPS-nya udah dibuka, udah dibaca belum? Nah, rancangan pembelajaran semesternya itu RPS. Di RPS tuh udah ada topik-topiknya. Silahkan itu yang diresum nanti. Ya, makanya pedomannya itu RPS, LKM, RTM, LPHBM dan lain sebagainya dibaca. Ya, itu ya. Ini untuk yang tugas individu yang pertama. Untuk yang selanjutnya yang tugas kelompok di sini. Yang tugas kelompok di sini ya. Di sini ada 9 kelompok tadi ya saya ngomongnya dibagi 9 yang mana nanti setiap kelompok akan membahas bikin makalah tentang teori-teori keperawatan yang tadi ada dari Florence Nightingale sampai dengan Betty Newman. Ya, silakan ditentukan saja. Nanti ya kelompok 1 Florence sampai kelompok 9 biasanya ada Betty Newman nanti ya. Itu kan ada yang di kontrak tuh dari ya. Ada yang bahas mulai teori biasanya mulai ini dari TM ke 5 sampai TM ke 14 nanti. Kalian harus presentasi penugasan terkait makalah. Isinya apa saja nanti ya. Ini ada di bahan di situ ya. Ini ada latar belakang tokoh keperawatan, nanti ada sumber teoritisnya, ada asumsi utama pengaruh terhadap keperawatan, dan ada aplikasi teori dalam keperawatan. Ya, referensi bisa didapatkan melalui jurnal atau buku ya. Tadi kan daftar referensinya, daftar rujuknya sudah saya berikan tuh. Tinggal kalian cari di sana bisa. Ya, terus isi makalahnya apa saja ini ya? Ada cover, bab 1 pendahuluan, ada latar belakangnya, nanti bab 2 telah ahli literaturnya itu ada 4 itu, dan bab 3 simpulan, nanti yang terakhir referensi atau daftar pustaka. Ya, sesuaikan dengan PPKI. Apa itu PPKI? Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ya yang ada di UNED. Jadi nanti PPKI UNED ketik saja di Google pasti sudah ada contohnya. Ya, itu untuk tugas kelompok ya di LKM 2 di sini. Untuk LKM 3 tugas individu yang kedua yang tadi ya, bikin literatur tokoh keperawatan dan membuat edukasi singkat. Bikin apa ya istilahnya? Bikin postur di sini ya. Poster di sini yang nanti dipublikasi. Di mana publikasinya? Di medsos. Apa medsosnya? TikTok. Ya, yang lagi in kan sekarang TikTok tuh kalau dilihat dari medsos di Indonesia tuh ya. Jadi saya memanfaatkan TikTok. Jadi kontennya isinya nanti ada nama tokoh dan teori yang diputuskan. Apa teorinya? Sesuai dengan kalian dapatnya kelompok mana nanti ya. Kan kalian nanti ada kelompok ya, ada 9 kelompok tiap kelas tuh. Nah, nanti kalian dapat kelompok misalnya nih nanti dapat kelompok 2, kelompok 1 misalnya Florence Nightingale. Biasanya nanti ada per kelompok tuh ada 5 atau 6 anak misalnya. Ya silakan berarti 5 sampai 6 anak itu bikin video edukasi tentang Florence Nightingale. Ya, jadi nama tokoh, teorinya, foto, jika bisa ditampilkan, monggo fotonya ya. Foto kalian pun boleh, video, atau kalian yang ngomong, yang penting bikin semenarik mungkin. Ya, jelaskan saja tentang konsep, prestasi, dan aplikasinya secara simpel dan referensinya. Jadi nanti kalian bikin poster, entah kalian upload sambil kalian ngomong, atau nanti sebagai background di belakang dan sebagainya, monggo terserah. Yang penting nanti sebagai edukasi. Nanti yang di tag termasuk official FCUP, ya, tag akun saya juga nanti, dan tag akun kalian masing-masing. Nanti harapan saya tiap kelas tuh ada punya TikTok kelas. Ya, yang mana nanti tugasnya ini dimasukkan di TikTok kelasnya, dan nanti kalian juga di tag di TikTok kalian individu masing-masing. Ya, karena ternyata penilaian Mebumetrik juga bisa diambil dari
sebagaimana ini ya medsos dari universitas atau fakultasnya itu bisa tinggi di keyword pencariannya. Nanti tuh hashtagnya nanti akan saya susulkan ke CO nanti. Kalau sebelumnya sih yang di tag tuh nanti dan hashtagnya tuh ada official FKEP, nanti ada mata kuliahnya, fakultasnya, visi misi ya agronursing itu di tag juga nanti supaya untuk memperkenalkan kampus FKEP UNED juga nanti. Itu ya untuk LKM-nya di sini ya. Ini untuk RTF. Jadi rancangannya untuk lebih detailnya bisa dibaca di sini ya. Contoh kalau misalnya untuk yang tugas nanti ada bobot penilaiannya apa, originalitas ya, ketepatan nanti. Terus untuk yang LKM 2 nanti ada ini ya mekanismenya nanti bikin analisis itu ada penilaiannya nanti bisa kalian cek sendiri nanti ya. Dan saya rasa ini semua sudah bisa kalian download, bisa kalian baca. Kalau kurang jelas monggo ditanya. Ya, jadi kalau terkait tugas, saya rasa sih nggak tahu nih kontrak yang keberapa dan saya yakin di beberapa mata kuliah sudah memberikan untuk apa? Untuk memenuhi capaian mata kuliah tadi. Karena capaian mata kuliah tadi itu kalau hanya diberikan di kelas untuk tatap muka saja, saya rasa akan sulit saya untuk mengevaluasi. Sehingga ada namanya mekanisme tugas kelompok dan tugas individu. Itu gambarannya. Monggo di kelas D atau kelas D kalau ada yang ditanyakan silakan. Raise hand monggo untuk tugas. Ada? Oke. Pinky SNBT. Jenenge Pinky Misi SNBT. belum misi Nas, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Pinky Nurfilaili, biasa dipanggil Pinky dengan NIM 24160. Saya izin bertanya, Nas. Yang tugas individu kan membuat resuman ada 3 resuman ya, Nas. Itu kan diupload, ditulis dan diupload setiap minggunya. Nah, untuk yang resum pertama mungkin diupload penguploadan minggu depan. Karena minggu depannya lagi penguploadan resum kedua ya, Nurse. Itu melanjutkan nanti diuploadnya melanjutkan resum yang pertama apa beda Oke, saya sendiri? Mbak Pinky ya. Ya. Baik, terima kasih, Nurse. Takutnya nanti kalian bikinnya itu semuanya itu sendiri-sendiri ya. Jadi bikin cover, bikin judulnya sendiri-sendiri nanti ya. Yang pertama resumnya kan ada falsafah dan paradigma itu bikin sendiri cover, nama dan NIM ya. Ingat ya, wajib hukumnya nulis nama, NIM dan kelas. Ingat ya saya ngomong wajib ya. Jadi ketika mengumpulkan tugas sertakan nama, NIM dan kelas. Ya untuk mempermudah saya juga untuk ngecek. Dan nanti tiap minggunya beda-beda, bukan melanjutkan nanti bawahnya nanti ditambah halaman. Enggak ya, nanti bikin cover falsafah ya, minggu depannya cover nanti holistik dan holism misalnya. Minggu ketiganya nanti tentang konsep sistem. Itu satu-satu. Dan nguploadnya pun assignmentnya sudah saya bikinkan satu-satu beda. Ya, ada yang kejadian ya nguploadnya sama, dikira nggak ini ya, dikira nggak di cross check ya. Alasannya sih salah upload kalau sebelumnya. Ya cuma tetap ya, tetap saya telisik gitu ya. Kok bisa salah upload kan saya sudah ngomong ya ini beda mekanismenya. Ya tetap ada punishmentnya, walaupun tetap mengumpulkan ya nggak sama seperti teman-teman yang lain yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan mekanisme dan ininya sudah mekanisme dari penugasannya. Begitu ya Mbak Pinky dan teman-teman ya. Ada sendiri-sendiri. Baik, terima kasih, Nurse. Oke, ada lagi Mbak Pinky cukup? Cukup, Nurse. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Next, dilanjut. Mbak Aisyah. Monggo Mbak Aisyah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Rahmawati Putri dengan NIM 24145. Izin bertanya, Nars, untuk tugas video yang diupload di TikTok. Saya ingin mengkonfirmasi kembali apakah itu diupload dengan akun TikTok pribadi. Terima kasih. Demikian pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Ya, jadi nanti kan saya tadi ngomongnya kelas bikin akun TikTok, diupload di kelas. Dan kalian punya punya TikTok sendiri, diupload boleh juga ya.
Jadi yang wajib itu TikTok kelas. Di TikTok kalian pun diupload ya nggak ada masalah. Ya, nanti ya. Jadi nanti seperti pameran edukasi lewat TikTok kelas dan kalian pun nanti bikin edukasi lewat medsos kalian. Ya, kan nggak ada salahnya ya membantu edukasi supaya masyarakat tuh kenal dengan ini loh keperawatan. Nggak hanya kalian yang kenal keperawatan walaupun sama-sama belajar. Itu ya, Mbak Isa ya. Jadi nanti CO tugas atau siapapun lah nanti kesepakatan kelas bikin ya nanti diupload. Nah, nanti mekanisme. Ada lagi Mbak Aisyah yang diklarifikasi atau ada yang kurang jelas? Ada lagi cukup Mbak Aisyah tadi? Sudah cukup? Sudah, Ners. Oke, Terima kasih, Ners. sama-sama. Oke, next Mbak Natalia tadi urutnya. Monggo Mbak Natalia. Baik, terima kasih Ners atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natalia Dwi Anggi dengan NIM 24125. Saya izin bertanya, untuk referensinya itu ada minimal maksimal tahunnya tidak, Ners? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Ya, terkait referensi. Ya, baiknya itu 5 tahun. Ya, maksimal 10 tahun. Ya, tapi karena ini belajarnya adalah tentang sejarah, terkadang ada referensinya tuh yang zaman bahula, kalaupun itu menjadi referensi yang penting dan nggak ada yang menggantikan, monggo boleh dipakai. Tapi ojo akeh-akeh ya yang zaman bahula itu ya. Jadi difokuskan yang ini ya, yang istilahnya yang baru-baru 5 atau maksimal 10 tahun dah nanti ya yang bisa kalian gunakan nanti. Itu ya Mbak Natalia. Oke, baik. Terima kasih Ners atas jawabannya. Oke, sama-sama Mbak. Next ada Mbak Zerina. Monggo Mbak Zerina. Baik, Nurs. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zerina Aziza dengan NIM 24015. Di sini saya ingin bertanya terkait video yang TikTok yang kita upload, itu kan tugas individu gamers. Maka kita mengupload sendiri kan, Nurs? Kayak itu di dalam video kita sendiri atau bersama teman-teman lainnya, seperti itu, Nurs. Maaf, kurang paham, Nurs. Ya, oke, saya jelaskan. Ya, nggak apa-apa. Ya, harus tanya. Makanya itu adanya kontrak nih ya. Mohon maaf juga belum bisa memfasilitasi ketemu langsung. Tapi feel free ya. Nanti besok saya insya Allah standby di ruangan dari jam 8 sampai jam setengah 11. Karena saya jaga BTCLS. Jadi kalau ada yang kurang jelas, monggo bisa langsung ke saya. Di sela-sela kalian kuliah dan sebagainya. Monggo. Ya, mohon maaf karena tadi saya baru selesai pulang 4:30 karena ada kegiatan di Bondowoso dan di kampus ya mohon maaf ya. Jadi saya tanggapi ya Mbak Serina ya. Jadi yang upload ini tugas individu nanti untuk di TikTok kelasnya ya pengalaman sebelumnya kan yang bikin mungkin 1 atau 2 orang yang bikin TikTok kelas nanti dan nanti kalian biasanya dikasih username dan password untuk upload sendiri-sendiri ya nanti upload dengan ada konsepnya tuh ya tadi ya nama, NIM, dan kelas dikasih. Itu kan wajib udah hukum. Nggak bisa ditawar tuh kalau buat saya ya. Itu wajib hukumnya. Nama, NIM, dan kelas. Sehingga nanti mau diurut, mau dikonsep seperti apa, monggo manut. Yang penting nama kalian di tugas individu tuh harus masuk semua di akun TikTok kelas kalian masing-masing. Ya. Dan saya juga menganjurkan kalian juga upload juga di akun TikTok mandiri kalian ya untuk di terkait apa ya istilahnya terkait untuk edukasi. Cuma saran saya yang untuk kalian share nanti di akun TikTok kelas kalian saja yang di share ya supaya like dan komennya nanti menyatu ke sana. Nanti di hashtag atau di apa ya istilahnya di tagkan di akun kalian juga boleh nanti. Ya. Sehingga apa? Nanti biasanya kalau saya setiap kelas yang mendapatkan like terbanyak ya atau penayangan terbanyak kan bisa dilihat tuh kalau TikTok itu ya otomatis langsung saya berikan poin tambahan di situ. Ya, berarti edukasinya tuh bisa nyebar banyak. Berarti effort yang kalian
berikan itu sangat bagus ya. Entah mau kayak kalian share di grup keluarga, grup sekolah, atau di grup sekolah dari TK sampai SMA misalnya, ya monggo. Karena itu effort kalian untuk share terkait edukasi keperawatan, dan saya hargai itu nanti. Itu ya. Jadi saya mengenalkan keperawatan nggak hanya untuk kalian yang maba ini ya, untuk masyarakat luas juga ingin saya kenalkan, dan itu ada di capaian mata kuliah juga. Jadi saya nggak asal saja ngasih tugas kayak gitu ya. Cuma yang baru 2 tahun terakhir ini saya pakai TikTok ya. 3 tahun sebelumnya saya pakai Instagram ya, karena sekarang trennya lagi TikTok ya, saya ngikuti ya. Saya nggak mau dibilang yang kudet kayak itu ya. Ya jadi saya ikuti TikTok. Next kalau misalnya ada medsos yang lain yang lagi in ya, pasti saya belajar juga ke sana ya. Sehingga kita saling sama-sama belajar. Itu ya Mbak Zerlina ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, Nurse, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya juga ada pertanyaan terkait lembar kerja mahasiswa. Itu jika kita sudah menggunakan template dari Nurse yang ada di MMP, apakah kita masih harus menerapkan ini ya Nurse, apa namanya, LKPI, ya, PPKI untuk KTI itu ya Nurse, yang 4 kiri 3 atas terus kanan 3 bawah 3 itu Nurse. Jika Oke. sudah mengenakan tabel yang panjenengan berikan Nurse di MMP. Oke. Terima Nah, kasih Nurse. pertanyaan bagus Mbak Zerlina. Kalau nanti misalnya kalian bikin cover sendiri ya nggak sesuai dengan atau nggak sama dengan yang LKM lembar kerja itu ya, ya boleh pakai yang punyanya PPKI. Benar itu, pakai PPKI. Saya kan ngomong nggak harus pakai LKM tadi. Kalau kalian mau ribet, mau pakai LKM itu ya monggo dimasukkan dalam tabelnya itu. Ya tetap nanti ya kalaupun mau kasih jarak ya disesuaikan, yang penting rapi lah tuh ya. Tapi ya untuk tulisan ya gak usah neko-neko, karena ini tugas makalah itu ya, ya paling enggak ya TNR, Times New Roman, atau mentok Arial kayak gitu ya. Gak usah kalian bikin yang pakai Latin lah apa, malah gak saya baca nanti malah ya. Jadi yang yang apa ya istilahnya, yang biasa-biasa saja lah kayak gitu ya. Sehingga itu mudah untuk saya cross check juga. Seperti itu ya. Jadi boleh ya pakai template yang saya share dari LKM itu, atau kalian mau pakai bikin cover sendiri yang misalnya tugas resum, ada logonya UNED, misalnya dikasih nama, NIM, kelas, nanti habis itu resumnya apa, itu juga bagus, nggak ada masalah. Ya, itu ya Mbak Zerina ya tadi ya. Cukup jelas? Ya Nurse, cukup jelas Nurse. Oh, Terkait plagiasi juga Nurse, saya ingin bertanya itu eh, kita kalau mengutip dari buku kiranya itu ditulis langsung di belakang kalimatnya, atau tetap kita harus tulis ininya Nurse, apa namanya, di paling akhir kan. Mohon maaf Giner, saya juga masih baru belajar. Jadi apa namanya, kalau kita misalnya nggak parafrase dari buku kan harus mencantumkan halamannya Giner. Itu apakah seperti itu mekanismenya dari panjenengan atau bagaimana Giner? Mohon maaf Nurse, banyak bertanya. nggak apa-apa, benar malahan ya, daripada bingung ya. Itulah kenapa saya ngomong nanti semua download to PPKI UNED. Di situ kan ada mekanisme untuk eh, bagaimana mengutip ya. Jadi gini Mbak Serina dan teman-teman yang lain ya. Namanya mengutip, entah kamu paraphrase atau enggak, itu ya. Tetap di belakang akhir kalimat, di akhir kalimatnya itu dikasih kutipan simpelnya. Misalnya nama, koma, tahun, itu ya. Terus di belakang tetap dibuat ada namanya daftar pustaka. Ditulis nama, tahun, judulnya, penerbitnya, ya, terus lokasi terbit dan sebagainya, itu sudah ada template-nya. Dan saya rasa dulu harusnya SMA itu sudah diajari cara mengutip kalau tidak salah. Di kurikulum itu ada harusnya. Tinggal kalian meneruskan itu hanya kalau di perguruan tinggi ini ada template sendiri. Nah, contoh punyanya UNED, di PPKI-nya UNED itu nanti untuk mekanisme untuk penulisan referensinya itu menggunakan Harvard style. Itu ya. Jadi ada Harvard style-nya, ada style-nya sendiri. Ya, contoh sih, apa lagi nanti akan saya berikan contohnya sih sebentar sembari saya menjawab nih, saya
bukakan dulu ada contoh terkait penulisan referensinya. Oke, sembari menjawab ya Mbak, punyanya Mbak Zerina sebentar. Sudah kelihatan belum PowerPoint saya di tempat kalian? Sampun, Nurse. Sampun, Nurse. Sudah, Sudah, Nurse. sudah. Oke, ya. Sini sekaligus saya no. Malah stop di tempat saya sebentar, sebentar. Ini ya terkait contohnya. Eh, Ini terkait contohnya yang seperti yang ditanyakan, mungkin saya langsung ke yang tadi ditanyakan ya. Ini terkait penerapan jurnalnya. Tadi nanti silakan nanti banyak sekali terkait jurnal, nanti bisa kalian search di Google Scholar dan sebagainya. Nanti ini bisa kalian baca nanti. Ini bedanya jurnal atau buku nanti sudah banyak bisa kalian baca. Kenapa kok kalian daftar referensi utamanya harus jurnal? Ini sudah ada apa istilahnya pengertiannya. Jurnal itu apa, buku itu apa? Saya rasa. Dan jurnal itu gratis ya, nggak harus beli ya. Contoh-contohnya nanti langsung saja ke kutipan ya tadi ya. Contoh-contoh. Nah ini ya contohnya misalnya. Ini terkait ini kutipan ya. Nah, setelah mengambil tulisan dari penelitian atau orang wajib hukumnya mencantumkan nama penulis. Ya tadi yang tanya 5 tahun, 10 tahun monggo. Kalau misalnya ini karena ngomong sejarah ya berarti di atas itu. Ini contoh misalnya artikel itu seperti ini ya. Nama dibalik ya misalnya tahun, terus judulnya terbit di mana, ISSN-nya berapa. Itu contohnya. Ini contohnya ya kalau misalnya di dalam makalah nanti yang kalian bikin ya. Itu ya yang tadi ditanyakan Mbak Merina ya tadi ya. Jadi di akhir ini tetap ada dikasih kutipan kecil misalnya Yunianti 2012, WHO 2011, siapa 2016 kayak gini tetap ada. Ya. Nah, terus di akhir daftar pustaka ya tetap ditulis seperti ini. Ya, siapa namanya si judul, siapa namanya dikasih judul. Seperti itu tetap. Ya, jadi bukan cukup di belakang saja, ya di
ketika di makalah juga ada citasi yang di akhir kalimat itu, dan di terakhir tetap ditulis. Itu yang benar, yang dikatakan tidak plagiasi. Terus apakah boleh langsung copy paste? Ya, jadi teknik citasi itu ada yang kutipan langsung, kutipan tidak langsung ya, Pak Serina dan teman-teman ya. Kalau kutipan langsung itu benar tadi ya, copy paste, benar-benar ngeplek sama ya. Dan nanti benar tadi ada halaman dan sebagainya. Hanya ingat ya, di makalah dan sebagainya yang sifatnya ilmiah itu tidak lebih dari 15% dari total jumlah kata yang ada yang kalian bikin di makalah. Logika deh, kalau ngutipannya itu langsung copy paste semuanya ya. Terus ya apa bedanya dengan Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V terus diedit? Lah ya bodoh aja lah kayak gitu. Ya, tetap itu terdetek Turnitin nanti, terdetek plagiasi. Kalau semuanya kalian kutipan langsung ya nggak gitu konsepnya ya. Kutipan langsung tuh boleh tapi ada batasannya. Yang benar itu apa? Kutipan tidak langsung, yaitu apa? Dengan diparafrase. Itu yang benar ya. Kalau nanti kalian bikin terkait tugas makalah, tugas ilmiah dan sebagainya. Itu gambarannya. Kebetulan saya juga ada topiknya itu. Gitu ya Mbak Zerina and team and kelas ya. Ada lagi mungkin yang kurang jelas, monggo. Atau Mbak Zerina dulu, sudah puas belum? Nah, ini harus memuaskan Mbak Zerina nih. Nurs, Nanti. aduh maaf Nurs, ini ada satu lagi Oh ya, terkait kontrak sih Nurs, ya, karena saya selaku CO kontrak dari kelas B, ngapunten nggih, Nurs. boleh. Berarti itu nanti kalau misalnya minggu kedua itu nurse lain, saya harus mengontak dosen pengampu tersebut nggih, Nurs, bukan panjenengan. Iya, Terima kasih. betul, Mbak. Langsung saya jawab, Mbak Serina. Benar ya, misalnya kelas D minggu depan dengan Mas Retno. Yo iyalah ngontak Mas Retno. Mosok ya aku terus mau kon WA terus ya. Itu ya, yang lain juga dengarkan ya. Otomatis yang lain juga ada yang menjadi CO kontrak. Ini yang sering terjadi kalau untuk maba biasa nih. Ya, dosennya sopo ning kontrak sing di WA PJMK terus ya. Itu ya, karena PJMK yang di awal memang ya, bukan berarti PJMK masuk setiap minggunya, Rek, kayak gitu ya. Jadi dilihat tuh di kontrak kan ada itu. Ya, jadi beliaunya lah yang di WA nanti. Dan kalau WA, ojo dadak, ya. Ya paling terlambat, paling mentok terlambat tuh ya H-1. Tapi lebih baik H-2 atau H-3 itu juga mulai diingatkan. Takutnya beliaunya lupa atau nggak masuk di jadwal beliau, sehingga bisa ngeris jadwal beliaunya. Gitu ya Mbak Zerina Aziza. Nggih, Nurs. Terima kasih, Nurs. Maaf ya, Nurs. Oh enggak apa-apa. Saya malah seneng kalau banyak yang tanya ya. Oke, ada lagi. Tadi ada yang angkat tangan sampai capek mungkin angkat tangan ya gara-gara Mbak Serina lama nih hilang angkat tangannya. Oh ini angkat tangan lagi ya. Monggo Mbak Nashwa. Baik, Nurs. Sebelumnya mohon izin. Perkenalkan, nama saya Naswa Widya Bunga Adelwis, NIM 24069 dari kelas B. Untuk terkait tugas individu yang video itu durasinya gimana ya, Nurs? Maksimal dan minimalnya. Betul. Terima kasih. Mbak Naswa, untung diingatkan ya. Benar sekali ya. Ini harusnya saya tampilkan tadi ya di eh, LKM ya. Saya lupa ya. Terima kasih udah tanya. Ya, jadi ya kalau di TikTok kan saya juga riset ya. Jadi saya nggak ngasal ya. Kenapa saya pakai TikTok? Karena zaman sekarang tuh teman-teman sudah nggak terlalu suka kalau lihat berita media tuh terlalu lama. Dikit-dikit langsung scroll, dikit-dikit langsung scroll ya. Bahkan YouTube pun begitu turun ya. Sekarang ada YouTube yang singkat itu YouTube Short itu juga kalau nggak salah ya kayak Reels itu. Karena memang lagi anjlok gara-gara kalah banget terkait video dengan TikTok, bikinlah YouTube yang Short itu. Ya, sehingga asumsi saya riset saya rata-rata edukasi yang pas itu kalau di media video itu pun kalau yang menarik ya itu sekitar 3 menit. Ya, sehingga untuk edukasi ini saya minta range-nya adalah 3 sampai 5 menit. Loh, kok singkat sekali? Apakah bisa? Bisa. Ya, ingat yang kalian edukasi itu orang awam. Nggak perlu detail seperti makalah yang kalian bikin.
Ya, karena itu yang saya nilai nanti. Bagaimana kalian bisa menyampaikan, mengedukasi sesimpel mungkin tapi masuk gitu loh. Ya, gimana ya wis pikiran deh, itu kan tugasnya kalian. Ya, saya kan nilai, wah ini menarik nih. Kalian bawakan misalnya, ya nggak perlu joget-joget pisan ya. Nanti TikTok sampai joget-joget ya nggak perlu. Ya, monggo kalian pikirkan mau pakai nanti ada posternya kalian menjelaskan, nanti ada backsoundnya atau dengan video animasi misalnya. Ya, jadi video yang bergerak monggo. Karena ini kan masih dikumpulkan minggu terakhir ya kalau nggak salah TM15 tuh nanti baru di up. Ya, setelah kalian setengah jam nanti di up dan nanti untuk tugas kelompok nih juga mumpung inget nih tadi ada yang lupa nggak tanya ya dan lupa saya nggak sampaikan untuk tugas kelompok makalah itu ada assignment di TM kelima ya. Jadi semua kelompok kelompok 1 sampai kelompok 9 tuh harus upload tugas kelompoknya di minggu kelima. Berarti 5 minggu dari sekarang. Kenapa kok minggu kelima? Karena kan minggu kelima harusnya yang presentasi kan kelompok 1 saja. Saya menyesuaikan dengan asas ini ya, istilahnya asas yang sama untuk semua kelompok. Ya, berarti nanti kalau yang kelompok 9 nanti dikumpulkannya baru minggu ke-14 enggak, tetap sama di minggu ke-5 dikumpulkan, nanti di minggu ke-15 itu juga dikumpulkan yang versi ada revisinya. Biasanya kalian setelah presentasi di kelas ya, ada masukan biasanya dari dosen atau dari teman-teman audiens dari mahasiswa sehingga itu nanti silahkan diberikan tambahan direvisi dan diupload ulang di minggu ke-15. Karena yang untuk makalah juga nanti yang saya nilai adalah prosesnya, tidak hanya hasil akhirnya. Jadi proses awalnya sudah kalian upload, proses akhirnya yang misalnya ada revisi kalian tambahkan di setelah di daftar pustaka itu nanti di yang kedua nanti dikasih lampiran tambahan, silahkan ditambahkan ke sana. Nanti menyusullah CO tugas nanti bisa ditanyakan ke saya. Pelan-pelan saja dulu ya. Ya, sabar ya, Dek ya, sabar ya, pelan-pelan nanti ya. Jadi takutnya nanti malah pusing nanti ya. Paling tidak kalian fokus bikin resume dulu nih untuk minggu depan ya supaya penugasan minggu depan itu kalian nanti bisa ya, nanti bisa dan ketika dosennya menjelaskan tuh nanti nyambung itulah kenapa saya suruh bikin resume. Ya, sambil dicicil nanti bikin kelompok dulu nih, ya bikin kelompok dan dibagi nih. Kelompok 1 Florence sampai kelompok 9 Betty Newman misalnya. Sehingga kelompok-kelompok nanti silakan range dan nanti CO tugas nanti kalau ada yang kurang jelas langsung WA saya atau WA di grup CO tadi ya. Oke, oke ya, pelan-pelan ya, nggak usah dipikir sekarang tuh. Ada yang sudah dingkluk tuh ya, nggak tahu pusing atau palanya pening tuh ya. Ya, jadi sabar ya, tenang, santai, pasti bisa. Ya, itu ya Mbak Nasya ya. Baik, Nas. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diklarifikasi atau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Dari kedua kelas nih, saya seperti bikin seminar ya malam ini ya. Jadi 2 kelas ya yang ini ya karena ya mohon maaf sekali jadwal saya agak error di awal semester ini ya karena harus bantu akreditasi teman-teman di D3 Pasuruan ya. Jadi harus keluar kota saya. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung bisa PM atau di WA di grup CO nanti. Itu ya. Itu cukup ya. Cukup sepertinya sudah ada yang menguap itu ya. Sudah ada yang kepalanya didingklukkan ya. Atau ada yang pusing lu garuk-garuk kepala ya. Oke lah ya. Terima kasih ya sudah berkenan saya berikan stresor malam ini ya. Ya salah sendiri mau jadi mahasiswa ya. Akhirnya banyak tugas deh ya. Gitu ya. Jadi salah sendiri ya. Saya menyalahkan kalian deh jadi ya. Ya enggak lah ya. Jadi penugasan itu adalah sistem penugasan terstruktur yang mana itu sudah ada di rancangan mata kuliah sehingga itu adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan mata kuliah ya dan tugasnya pun kalau dilihat ya kalau diselesaikan sehari 2 hari ya banyak seperti Roro Jonggrang nanti bikin candi ya tapi kan ini ya dalam 1 semester ingat 1 semester ya tugas resum baru yang minggu depan nanti ada tugas kelompok minggu kelima nanti ada tugas yang poster nanti masih minggu ke-15 yang bikin poster itu ya udah itu aja sebenarnya ya sama UTS UHS gitu ya
Jadi kalau dihitung tugas yang harus kalian kerjakan individu 2, kelompok 1 gitu loh. Sisanya ikutilah mekanisme perkuliahan gitu ya. Ya kan itu cuma 1 mata kuliah, Nus. Yang 7 lainnya ngasih tugas. Nah, itu kan derita kalian ya. Ngapain jadi mahasiswa ya? Nggak usah sambat ke saya kalau gitu ya. Itu ya, kalau sudah cukup saya akhiri dulu ya. Terima kasih nanti untuk video ini akan saya share di grup setelah selesai di ini di apa istilahnya download nanti ya. Ya sudah cukup ya, saya akhiri dulu. Terima kasih, good luck buat teman-teman, semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Nar. Sama-sama. Semoga tetap semangat seperti ini sampai nanti lulus ya. Oke. Amin.